Oleh karena itu disebutkan dalam kitab ini asrarus shaumi wa syurutuhul batinah. Rahasianya puasa itu dan syarat yang harus dilakukan oleh batin ini sittatu umur, ada 6 hal, ya, 6 perkara, 6 masalah. Ini rahasianya. Ya. Jadi kita semua berharap bahwa puasa yang akan datang ini bayangkanlah ini puasa yang terakhir. Ya. Terus yang kedua, bayangkanlah tentang orang-orang dahulu yang telah wafat itu, dikatakan dalam salah satu kitab bahwa paling sedihnya orang-orang yang telah wafat, paling ingin balik ke dunianya orang-orang yang telah wafat itu adalah ketika menjelang tibanya bulan Ramadan. Ya, maka wajar kalau orang-orang zaman dahulu ada namanya song-song Ramadan, ya, bersedekah atas nama mereka, membacakan Al-Fatihah untuk mereka. Kenapa? Bagian dari berbagi. Ya. Walaupun mereka ahli agama, ya, ahli agama, beda. Walaupun ahli agama, mereka yakin masuk surga, tapi ketika kirimkan sedekah untuknya akan berbeda. Bukankah di dunia ini kita kaya, kita mampu, semua kita ada, anak kita telah berkeluarga, tapi anak itu datang bawa jeruk sekilo untuk kita. Jangankan sekilo, 1 kotak kita bisa beli. Tapi ketika dia datang dengan jeruk sekilo itu, beda rasanya. Dia ingat sama saya. Ya Allah, ya Allah. Netes air mata. Ingat anak ini. Nilainya itu luar biasa. Begitulah kita, ya, terhadap mereka-mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 ya, rahasia amaliyah batinnya itu 6. Yang pertama, al-awwalu ghaddul basar wa kaffahu 'anil ittisa' fin nadhri ila kulli ma yudhamma wa yukrah wa ila kulli ma yashghalul qalbi wa yalhi an dzikrillah ta'ala. Jadi yang pertama adalah menjaga pandangannya. Menjaga pandangan dari terlalu luas, ittisa, terlalu luas melihat sesuatu yang tercela, ya, dan yang dibenci, bahkan melihat sesuatu yang membuat hati ini lalai dari ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya, pandangan ini. Ya. Makanya apa yang kita lihat, kita ini ngelihat ini enggak biasa-biasa aja enggak. Yang kita tatap sesuatu. Jarang yang pandangan kosong. Hanya orang-orang yang maaf tuh agak kurang akalnya yang pandangannya kosong tuh. Benatap masuklah ke pikiran. Kadang itu kalau nggak ada bentengnya, masuklah dia ke hati ini. Masuk situ dia. Ya. Nah, ketika itu terjadi, ya, maka kemudian itulah yang membuat hal-hal negatif kadang keluar. Orang mencuri itu dari pandangan. Ngelihat, oh begini gini, ada aman dari pandangan tuh, bergerak dia. Ya. Nah. Jangankan pandangan pertama, selama-lamanya pandangan rezeki terus. Ya. Mandang sekarang ini rezeki. Pandangan pertama ya sampai kiamat. Ya. Nah, gitu ya. Jadi pertama itu, awalnya pandangan itu, berangkat dari pandangan itulah kemudian, ya. Jadi ghaddul basar ini yang dijaga yang pertama agar kualitas puasa kita itu meningkat dengan sebelum-sebelumnya, ya. Ats-tsani yang kedua adalah hifdzul lisan. Hifdzul lisani 'anil hadyan wal kadhib wal ghibah wan namimah wal fahsh wal jufa wal khusumah wal mara. Ya. Menjaga lisan ini. Lisan ini dari mendengar sesuatu yang tidak baik, dari dusta, berbohong. Ya. Gampang betul Pak lisan untuk bohong itu. Gampang betul itu. Sedikit aja dia dah kena dia tuh. Ya, berbohong. Wal ghibah, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Ya, wan namimah, mengadu domba, membuat cerita-cerita akhirnya timbullah permusuhan antara sesama.
wal fahsya, kemudian keji, ya, ucapan-ucapan yang keji, ya, kemudian juga wal khusumah, permusuhan, kemudian wal mara, riya, ucapannya itu tinggi betul, ya. Kalau bercanda sih nggak apa-apa, kalau bercanda itu, woi, rumah saya tuh kecil bener katanya, masuklah burung tuh, woi, hinggap di AC. Ya, dia cerita bahwa itu ada AC-nya, ya. Lempar di AC itu, woi, terbang ke TV yang gede itu. Wah, ceritanya, ya. Nah, itu tuh kalau bercanda-bercanda oke lah, ya. Tetapi ada orang itu, maaf gitu, ya, yang kadang-kadang sudah ngomong itu tingginya luar biasa. Ya, nah ini dalam kitab ini termasuk al-mara, artinya adalah ucapan-ucapan yang mesti dikendalikan oleh lisan ini ketika dia sedang berpuasa. Kenapa demikian? Karena puasa ini benar-benar nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa mengendalikan nafsu ini. Kalau sukses puasa ini, woi, luar biasa itu. Luar biasa itu. Ya, kenapa demikian? Karena kalbunya itu tertata. Pikirannya itu kan tertata, pandangannya itu kan tertata, pendengarannya pun kan tertata. Ketika apa? Ketika bersungguh-sungguh itu. Ya. Jadi ini yang kedua, hifdzul lisan. Yang ketiga adalah kaffus sam'i 'anil asgha ila kulli makruhin li'anna kullu ma harrama qawluhu harrama al-asgha ilaih. Ya. Jadi menahan pendengaran. Ya. Walaupun berat, menahan pendengaran itu lebih berat daripada menahan lisan. Kenapa? Menahan lisan cukup yang ini tahan aja dia, nggak ngomong dia. Tapi pendengaran berat. Kenapa? Dia masuk sendiri masalahnya. Dia masuk. Nggak akan mungkin kita sedang ngobrol sama orang kita nggak akan mungkin. Ya, paling pergi solusinya. Ya, jadi lebih berat ini. Lebih berat ini yang apa namanya? Kaffus sama' itu mengendalikan pendengaran. Ya, dari hal-hal yang dimakruhkan karena kullu li'anna kullama harrama qawluhu harramal asgha. Disebutkan dalam kitab ini bahwa setiap yang haram untuk didengarkan, maka sesuatu yang haram untuk diucapkan, maka haram juga untuk didengarkan. Ya. Yang haram diucapkan, maka haram juga untuk didengarkan. Ya. Maka disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Mereka orang-orang kafir itu mendengarkan hal-hal yang bohong, yang dusta, dan memakan hal-hal yang diharamkan. Ya. Yang keempat, ar-rabi' kaffa baqiyatul jawarih 'anil atham minal yad war rijl wa 'anil makarih wa kaffal batan 'anis syubhat waqtal iftar fala ma'na lis-shaumi 'anil ta'amil halal thumma al-iftar 'anil haram. Ya. Jadi yang keempat adalah menahan al-jawarih. Jawarih itu anggota tubuh ini. Gujur anggota tubuh ini menahan dari al-atham, dosa-dosa. Ithmun jamaknya atham, dari dosa-dosa, baik itu tangan, kaki, kemudian juga perut, dari hal-hal yang syubhat, ya, termasuk waktu al-iftar, waktu berbuka. Ya. Maka termasuk di sini maknanya adalah bagi orang berpuasa, dia puasanya itu maksudnya sahurnya al-halal dengan yang halal, thumma al-iftar 'anil haram, kemudian berbukanya dengan yang diharamkan. Ya. Nah, ini dijaga nih, ya. Dia bukanya dengan sahurnya dengan yang dihalalkan, berbuka dengan yang diharamkan. Ya.
Termasuk juga, nah di sini inilah apa namanya, famithalu hadzal shaim, perumpamaan orang puasa seperti ini, mithalu man yabni qasran wa yahdim misran. Dia seakan-akan membangun istana, menghancurkan kota. Nah, ya, membangun istana, menghancurkan kota. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya ilal ju' wal 'atas, kecuali lapar dan dahaga. Ya, lapar dan haus. Itu ya. Kemudian juga dia makan sahur dengan yang halal, kemudian berbuka dengan yang haram, juga bermakna begini, wa qila huwa alladhi yumsiku 'anil ta'amil halal wa yuftir 'ala luhumin nas bil ghibah wa huwa haram. Ya, juga bermakna bahwa dia ini berpuasa dengan yang dihalalkan, namun ternyata berbukanya dengan daging-daging manusia. Kenapa demikian? Ada ghibah. Ya, ada ghibah. Perumpamaannya, orang-orang yang ghibah adalah orang-orang yang memakan bangkai saudaranya yang sudah membusuk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian yang kelima, alla yastakthira min at-ta'amil halal waqtal iftar. Ya. Yang kelima ini adalah dia tidak terlalu banyak makan. Ya, terlalu banyak makan, termasuk juga yang halal ketika berbuka. Ya, ketika berbuka. Makanya ada orang ke masjid, dia dari maghrib, habis maghrib tuh nggak pulang lagi dia, langsung isya, langsung tarawih, langsung tadarus. Saya tanya, gimana rahasia kok bisa begitu? Saya, kata dia, kalau buka itu nggak makan apa-apa, air putih. Saya buka itu, kata dia, cukup dengan segelas air putih, 2 tahu, 2 bakwan, 2 pisang goreng, 1 mangkok kolak. Nah, itu aja, kata dia. Habis itu udah, kata dia, saya nggak ini lagi. Iyalah, ada kenyang banyak itu, ya. Nah, ya, tempe juga, ya. Nah, jadi itu ya, Allah yastakthir, jangan terlalu banyak, ya. Bagaimana terlalu banyaknya ini? Standarnya masing-masing, ngukur masing-masing, ya, karena berbeda, ya. Menurut si A sekian itu sedang, tapi si A oh enggak, ini beda-beda. Yang ngukurlah masing-masing. Artinya adalah ketika dia berbuka itu, ya, jangan sampai dia berat untuk ibadah isya'nya, berat untuk tarawihnya, ya. Nah, itu maksudnya, ya, al-khamis ini. Yang keenam adalah ayyakuna qalbahu ba'dal iftar muttariban bainal khauf war raja. Ya. Yang keenam, hendaknya hati itu setelah dia iftar, setelah dia berbuka itu muttariban bainal khauf war raja. Dia berada di antara takut dan harap. Ya, takut enggak diterima, berharap semoga diterima. Ini, ya, takut karena kita ini juga kalau pede bener, yakin diterima, itu juga sombong juga. Akibatnya apa? Akibatnya juga malas untuk memperbaiki amal. Ya, maka Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa ruhnya ibadah itu, kata dia, ikhlas. Ruhnya ikhlas. Dalam ikhlas itu ada al-khauf, ada ar-raja. Ya, ada al-khauf, takut. Selama masih ada rasa takut ibadah kita nggak diterima, selama masih ada harap ibadah kita diterima, maka insya Allah kita itu termasuk orang-orang yang berjuang terus untuk memperbaiki amal-amal kita. Kalau ini sudah nggak ada, dah berat itu. Ya, tapi kalau ini masih ada, berarti itu masih semangat. Dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena takwa itu, ya, dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa al-muttaqin, bertakwa adalah
alladzina yasiruna ila taqwa. Takwa itu adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk menjadi orang yang bertakwa, dialah yang bertakwa. Orang-orang yang berjuang untuk ikhlas, dialah yang ikhlas tuh. Orang yang berjuang untuk jadi orang yang baik, dialah orang yang baik tuh. Ya. Maka yang keenam ini ayyakuna qalbahu ba'dal iftar muqtariban bainal khauf war raja. Dia hendaknya hati itu berharap takut jangan-jangan gak diterima. Ya Allah. Ya Allah, ini yang membuat kita itu khusyuk beribadah tuh. Begitu mau puasa tuh ya niat bener dia tuh. Dari malam ya Allah, kuatkanlah saya puasa besok ya Allah. Berikanlah kemudahan ya Allah, berikanlah kesabaran ya Allah, berikanlah kenikmatan ya Allah dan beribadah ya Allah. Doa itu jangan diremehkan, luar biasa. Luar biasa doa itu. Ya. Minimal hasil paling rendah, tapi besar juga sebenarnya. Hasil paling rendah dari doa itu adalah kita itu enggak akan menyesal terhadap apapun yang terjadi. Itu Pak, itu hikmahnya doa. Kita berharap benar diterima, anak kita diterima di sini nih, umpamanya. Berharap betul kita tuh. Berdoa tuh siang malam, mohon ya Allah, mohon keterima di sini, mohon ya Allah. Toh enggak keterima. Apa ada berat dia? Saya sudah sandarkan kepada Allah. Saya sudah berharap sama Allah. Saya serius minta dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah nggak kabulkan. Berarti yakin percaya saya ini bukan terbaik untuk anak ini. Begitu hikmahnya. Ya, yakin itu. Tapi kalau dia nggak ada kepasrahan diri sebelumnya, begitu nggak, apalah sebabnya nih, apalah yang kurang nih, kenapa kok jadi begini, kenapa, coba kalau dulu ya, kalau sudah dia udah melalang buana ini nggak terima, pindah sini, dari sini pindah sini, akhirnya di sini, ketika di sini apa, coba kalau dulu, coba kalau dulu, coba dulu, gitu terus tuh ya. Dan ingat, coba dulu itu dari setan. Maka dikatakan dalam sebuah hadis itu fala taqul lau fa innal lau jaa minasyayatin. Jangan sering-sering katakan coba kalau saja, andai kata, andaikan begini, akan begini, andai begini, akan begini. Ya, itunya datang dari setan. Kapan itu datang dari setan? Kalau sudah terjadi. Ya, kalau belum terjadi ikhtiar namanya, wajib ikhtiar, timbang-timbang, ada begini kan begini, itu timbang-timbang ya. Jadi menguatkan hati ini. Ya. Rajin kita berdoa, malamnya sudah berdoa, ya Allah mudahkanlah saya puasa besok ya Allah ya. Begitu sudah mulai tet persiapan, sudah masa-masa sudah mau mulai puasa itu, katakanlah sudah berbunyi tanda bahwa kita sudah mulai menahan itu, mulai dia pasrahkan bismillahirrahmanirrahim. Saya siap ya Allah, saya akan jaga pandangan ini, jaga mata ini, jaga telinga ini, jaga hati, jaga perasaan, jaga sikap, mohon bantulah ya Allah. Ya. Karena tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kita nggak akan bisa. Maka ada doa yang sangat masyhur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.